Halo para penerus bangsa, halo untuk Dewan Juri di seleksi 2020 kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah dari Sekolah Internasional Standard School of Amanatlumah. Di sini saya akan bersikap pro pada motionnya, yaitu pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Pertama-tama, keberadaan COVID ini mengharuskan kita untuk tetap stay at home dan melakukan aktivitas dari rumah saja guna memutus mata rantai persebaran COVID-19 ini. Sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 ini adalah virus yang sangat cepat sekali menularnya dan penularan yang paling cepat melalui kontak langsung. Maka dari itu, kita harus menerapkan dan melakukan hal-hal preventif seperti selalu memakai masker, selalu melakukan social distancing dan memakai masker. Karena kenapa? Karena dari total kasus yang ada, Indonesia sudah menginjak angka 658.000 dan bukan angka yang sedikit untuk orang-orang yang terinfeksi di Indonesia. Dan akan terus meningkat. Ditambah lagi dari data yang ada per tanggal 21 bulan Desember 2020 itu menambah 7.751 orang yang terinfeksi virus corona. Sekilas situasi yang terjadi sekarang ini saja. Lantas bagaimana keadaan pasca pandemik nanti? Jadi banyak orang yang berharapan bahwa adanya vaksin ini dapat menjadikan kehidupan masyarakat seperti halayaknya biasanya. Tetapi di sisi lain ada beberapa masalah di vaksinisasi ini. Yang pertama, vaksin ini tidak diperuntukkan atau tidak direkomendasikan untuk masyarakat di bawah 18 tahun. Yang diperuntukkan adalah rentan usia 18 tahun sampai 56 tahun. Karena kenapa? Karena di rentan usia itulah masyarakat Indonesia banyak yang terpapar virus corona. Dilansir di detik.com tanggal 19 Oktober 2020. Dan yang kedua, nggak semua vaksin ini gratis. Pemerintah sudah menerapkan dua program, yaitu program vaksin pemerintah dan program vaksin mandiri. Yang dimana program vaksin pemerintah ini hanya untuk 32 juta masyarakat di Indonesia, dan program vaksin mandiri ini hanya untuk 75 juta masyarakat di Indonesia. Dan program vaksin pemerintah ini adalah program yang gratis, dan program vaksin pemerintah ini tidak gratis. Ditambah lagi dengan kejelasan atau penjelasan dari vaksin tersebut juga belum konkret, belum menyertakan data konkret bahwa orang-orang masyarakat yang sudah divaksin itu tidak akan terpapar virus corona lagi. Sampai sekarang itu belum jelas dan belum menjamin bahwa orang yang sudah divaksin itu akan terbebas selamanya dari virus corona. Nah, selain itu, pandangan masyarakat pada COVID-19 ini saya poinkan menjadi dua, yaitu masyarakat yang teredukasi dan masyarakat yang tidak teredukasi. Masyarakat yang teredukasi ini adalah mereka-mereka yang paham betul akan bahayanya COVID-19 dan mereka yang akan mengikuti protokol kesehatan atau apapun itu yang telah dicanangkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai tersebut. Nah, tetapi orang-orang yang tidak teredukasi ini, mereka-mereka yang merasa aman terhadap keberadaannya berita dari vaksin tersebut. Dan bahayanya lagi, mereka-mereka yang tidak teredukasi ini akan berpikiran atau berasumsi bahwa COVID atau Corona ini tidak ada di permukaan bumi. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa data itu belum ada, data kejelasan dari vaksin ini belum ada, belum tertera bahwa masyarakat yang divaksin ini akan terbebas sepenuhnya dari Corona. Nah, lalu bagaimana cara yang paling efektif menanggapi karakteristik pandangan masyarakat Indonesia? Itu dengan cara stay at home, dengan cara melakukan work from home dan pembelajaran daring. Walaupun banyak banget yang berpikir atau berstigma bahwa bisa kok kita melakukan kegiatan di luar dengan cara menaati protokol kesehatan atau melakukan protokol kesehatan. Itu belum tentu cukup. Karena kenapa? Karena dari kasus yang ada, dari bukti yang ada, guru di Tuban, Jawa Tengah pada tanggal 3 Oktober 2020 kemarin, mereka melakukan selebrasi atau merayakan kedemisionerannya kepala sekolah, dan mereka melakukan itu dengan cara trip keluar kota. Nah, setelah tripnya selesai, setelah semuanya selesai, guru-guru tersebut dites, di rapid swab dan lain-lain, dan terbukti ada 12 orang yang terindikasi positif COVID-19. Itu sudah menjadi bukti jelas bahwa menaati protokol kesehatan saja belum cukup untuk menjamin kita terbebas dari virus corona ini. Nah, maka dari itu, untuk menyikapi emosi kali ini, cara pembelajaran daring masih efektif untuk diterapkan di masa pasca pandemi nanti, daripada menerapkan atau memaksakan pembelajaran offline yang akan menimbulkan klaster-klaster baru atau gelombang-gelombang persebaran virus baru. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi saya di sini. Saya Emno Fazil Tisu sebagai pembicara kedua
akan membawakan 3 poin di sini. Yang pertama adalah keefektifan pembelajaran, yang kedua adalah dampak masa depan pembelajaran daring, dan yang ketiga adalah mana yang lebih efektif dalam mencegah persebaran COVID-19. Yang pertama adalah keefektifan pembelajaran. Kenapa? Karena banyak yang bilang bahwa belajar daring itu kurang efektif dan kurang kondusif berdasarkan parameter penyampaian moral dan etika, dan yang kedua adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian moral dan etika, kita merespon dengan memberikan tugas kepada orang tua untuk mengawasi dan menilai peserta didik selama di rumah. Di samping hal itu, kita juga memberikan tugas kepada orang tua untuk mengedukasi peserta didik selama di rumah tentang moral dan etika. Untuk penyampaian materi, kita menggunakan metode belajar daring dan sistem tugas. Kenapa sistem tugas? Karena itu akan mengkondusifkan peserta didik untuk memahami dan mempelajari materi tersebut dalam memenuhi tugas tersebut. Bahkan jika peserta didik ini merasa stres atau merasa pusing terhadap pembelajaran daring, kita masih banyak menggunakan metode lainnya seperti project based learning dan auto based learning berdasarkan data dari detik.com. Untuk pembentukan karakter, karena hal ini paling krusial, yang paling banyak bilang bahwa pembentukan karakter itu tidak terdapat di pembelajaran daring, kita menggunakan project based learning, di mana project based learning adalah pembentukan karakter peserta didik selama daring. Kemungkinan terburuk terdapat kendala biaya kuota atau teknologi. Untuk biaya kuota, pemerintah sudah memprovide untuk memberikan kuota gratis, dan juga sekolah juga memprovide memberikan kuota gratis. Untuk masalah teknologi, sebanyak 63 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan teknologi digital. Sebanyak mayoritas 98% adalah milenial. Bahkan jika tidak terdapat teknologi, pemerintah juga sudah memprovide untuk menggunakan siaran TV atau siaran radio dalam pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah dampak masa depan pembelajaran daring. Yang pertama adalah kenapa? Karena banyak pandangan negatif masyarakat tentang pembelajaran online, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita ingin menggunakan metode yang kita sudah sampaikan sebelumnya untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa pembelajaran daring itu bisa kondusif dan juga bisa efisien dan juga bisa efektif. Di samping hal itu, kita juga akan mengubah pandangan masyarakat tentang penggunaan teknologi digital. Kenapa teknologi digital? Karena banyak yang bilang bahwa teknologi digital itu hanya untuk sesuatu yang menghibur. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran daring ini akan mengedukasi masyarakat bahwa pembelajaran daring itu juga bisa juga sifatnya yang mengedukasi. Di samping hal itu, dampak positif ya dengan adanya belajar daring akan mengupgrade sistem pembelajaran Indonesia, di mana dengan menggunakan sistem kolaborasi antar sekolah atau juga pembelajaran atau juga pertukaran antar belajar dengan sistem daring. Hal ini sangat dibutuhkan karena kemungkinan di masa depan kita akan melihat gimana perkembangan sistem pendidikan di luar negeri dan juga sistem pendidikan di antar sekolah. Di samping hal itu, pembelajaran daring ini juga akan mengedukasi siswa untuk mengoperasikan penggunaan Zoom atau juga gimana cara membuat makalah atau gimana cara mengerjakan tugas via online. Dan yang ketiga poin saya adalah mana yang lebih efektif dalam mencegah persebaran COVID-19. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita menggunakan belajar daring karena belajar daring itu lebih efektif karena akademisi dan peserta didik tidak akan terkontak langsung. Daripada menggunakan sistem offline tapi menggunakan protokol, itu belum bisa menjamin peserta didik dapat terhindar dari COVID-19. Pertanyaan yang saya akan sebutkan kepada tim kontra adalah apakah bisa menjamin dengan pembelajaran offline dapat menekan persebaran COVID-19, dan yang kedua adalah apakah sekolah dapat memadai fasilitas untuk mengikuti protokol, dan apabila ini kemungkinan terburuk apakah sekolah bisa menjamin bahwa semua peserta didik itu bisa menggunakan vaksin atau tidak, karena saat ini datanya vaksin ini belum bisa digunakan untuk 18 ke bawah. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Pandemi nanti pastinya ada masa transisi di mana banyak orang berharapan bahwa kondisi di masa transisi ini akan menjadi kondisi yang normal seperti di kondisi pra-Covid pandemi melanda. Nah, tapi dengan melihat faktanya, dia melihat datanya bahwa jumlah korban yang terus bertambah tiap harinya, dan dengan penyampaian vaksin yang tidak merata ke semua umur, yang hanya disampaikan kepada orang yang ada di 18 ke atas, dan juga pengaplikasian vaksin yang tidak gratis untuk semua orang. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak kemungkinan dari para masyarakat untuk tidak membeli vaksin ini. Dan dengan dimana klasifikasi masyarakat masih banyak yang tidak teredukasinya daripada yang teredukasi,
Dan di mana protokol pun sebenarnya juga belum cukup untuk menghindari diri kita dari COVID-19 seperti bukti-bukti yang telah disampaikan oleh speaker saya sebelumnya. Maka kesempatan-kesempatan untuk normal di pasca pandemi khususnya di masa transisi yang seperti yang diharapkan oleh masyarakat adalah kemungkinan yang kecil. Dan jika harus berbicara tentang daring atau tidak, maka daring adalah jawabannya. Masalah-masalah yang muncul di daring sebenarnya hanyalah masalah-masalah yang disebabkan karena kurangnya optimal dan kurangnya maksimal dalam pembelajaran daring yang terjadi selama ini. Masalah-masalah seperti pengawasan orang tua dan keefektifan dan kondusivitas dalam pembelajaran daring dan kurangnya moral dan karakteristik dalam peserta didik sebenarnya bisa dijawab dan disolusikan jika semua proses KBM dilakukan secara optimal dan maksimal. Mekanisme-mekanisme yang kami berikan seperti pemberian materi dari aplikasi maupun medsos yang dikehendaki dari kedua pihak maupun pemberian tugas dari berdasarkan materi yang telah diberikan oleh si guru sebelumnya maupun penilaian karakter melalui kriteria yang disiapkan oleh guru yang akan disampaikan kepada orang tua yang nantinya secara tidak langsung akan memaksa orang tua untuk mengawasi dan memotivasi anak-anaknya untuk tetap melakukan KBM dari secara optimal dan maksimal. Dan juga seperti project based learning dan outdoor yang mana ini semua dari mekanisme yang kami berikan hanyalah mekanisme dalam upaya untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasikan KBM daring yang ada sekarang. Dan dengan mekanisme-mekanisme ini pun semua masalah-masalah yang timbul yang sekarang ini sudah bisa tersolusikan. Jadi ini membuktikan bahwa KBM daring yang ada selama ini hanyalah kekurangannya berada di kurang optimalnya dan kurang maksimalnya dalam pelaksanaannya. Maka alasan-alasan pembelajaran daring kurang efektif yang disebutkan sebelumnya bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan lagi dalam upaya mencegah persebaran COVID-19 lebih meluas lagi di masa transisi. Dan menurut kami, pembelajaran daring adalah langkah yang paling efektif dalam pembelajaran di masa transisi daripada pembelajaran tatap muka yang di kondisi penderita COVID masih ada dan juga pengaplikasian vaksin yang belum maksimal sehingga nantinya ditakutkan penderita yang akan berlalu justru malah pandemi kembali lagi menjadi seperti COVID pandemi yang ada sebelumnya. Maka kesimpulannya, pembelajaran daring adalah hal yang paling efektif di pasca pandemi khususnya di masa transisi sambil menunggu korban penderita COVID menjadi zero case, dan pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang paling efektif dilaksanakan jika penderita COVID sudah mencapai zero case. Jadi itu